Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadia Putri Rantiani dari Laboratorium Opsi. Di sini akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan SBY UTS PO1. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kita ditanya apa yang kita ketahui tentang riset operasi dan juga peran riset operasi dalam pengambilan keputusan. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri detailnya. Cuman di sini aku bantu ringkasin aja kalau riset operasi itu merupakan aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam suatu operasi dengan tujuan untuk menemukan solusi optimum dari permasalahan-permasalahan tersebut. Di sini juga ada kegunaannya, yaitu untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi dengan segala keterbatasannya melalui prosedur search for optimality. Jadi di sini riset operasi itu besar kaitannya dengan pencarian hasil yang optimal gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan soal ini lagi, bisa sertakan kata optimal ataupun optimum dalam menjawabnya. Selanjutnya, peran riset operasi dalam pengambilan keputusan. Di sini bisa dilihat yang di bold itu peran-peran pentingnya yaitu untuk menyediakan alat dan metode untuk memecahkan masalah kompleks, lalu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memberikan prediksi yang akurat melalui simulasi berbagai skenario atau menggunakan model matematika atau komputer. Nah, mungkin dampak jangka panjangnya itu bisa dilihat bahwa riset operasi mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dan juga peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soalnya itu kita udah diketahui sebuah tabel dan juga ada sedikit skenario di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman baca, ini soal bisa dikerjakan dengan solusi grafis, karena di sini terdapat hanya dua variabel saja, yaitu X1 dan X2. Mungkin teman-teman agak bingung fungsi buat nyari variabel keputusannya yang mana, X1 dan X2-nya yang mana. Jadi langkah pertama itu teman-teman baca soalnya dulu, lalu teman-teman cari fungsi objektifnya atau tujuan yang mau dicari dari permasalahan ini. Tujuannya adalah mencari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Berarti dari sini kita bisa lihat kalau misalkan meja itu adalah X1 dan kursi ini adalah X2. Nanti teman-teman kalau semisal tidak diketahui tabelnya, nanti kalian bisa menulis X1-nya tuh sebagai kolom pertama, lalu X2-nya itu jadi kolom kedua gitu. Kita baca lagi di soal ini diketahui apa. Di sini di soal diketahui bahwa tersedia 48 papan kayu dan juga 20 jam tenaga kerja pertukangan. Ini berfungsi untuk menjadi pembatas. Pembatas. Oke. Jadi nanti papan kayu sama jam tenaga kerja pertukangan itu dijadikan barisnya. Nah, di sini kita masukkan 48 karena di sini adalah kapasitasnya ya. Lalu di sini juga diketahui jam kerja tenaga pertukangan itu kapasitasnya tuh 20 gitu. Di sini juga diketahui harga jual meja itu 600.000 per unit. Terus kursi 300.000 per unit. Nah, di sini ada satu fungsi pembatas lagi nih teman-teman, yaitu
Permintaan meja dan kursi itu tidak terbatas, tapi paling banyak bisa dijual 5 unit kursi. Li paling banyak 5 unit kursi. Jadi di sini bisa ditulis tambahan ya 5 unit kursi. Nah, dari soal-soal tadi bisa kita formulasikan. Yang pertama kita cari diketahuinya. Tadi udah ada harga jual meja, harga jual kursi, terus yang tersedia ini sebagai pembatasnya, terus keterbatasan penjualan kursi ini juga menjadi fungsi pembatas baru. Lalu di sini kan kita juga udah merumuskan variabel keputusannya, yaitu X1-nya itu meja, X2-nya itu kursi. Kita juga punya fungsi tujuannya, yaitu memaksimalkan keuntungan atau nama lainnya fungsi maksimasi. Fungsi maksimasinya ini didapatkan dari harga jual meja per unit ditambah harga jual kursi per unit. Oke, selanjutnya kita bisa nih bikin fungsi pembatasnya. Fungsi pembatasnya ini kita dapat dari mana? Kita bisa bikin dari tabel ini. Bisa dilihat 8648, 4220, sama ini harusnya 1, biar jadi 1x2. Nah, ini tandanya itu kurang dari sama dengan, karena apa? Karena ini angka di kanan ini 4820 sama 5 itu kapasitas yang tersedia. Jadi tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia, karena kalau misalkan melebihi, maka perusahaan tersebut tidak mampu memproduksi barang karena kapasitasnya tidak memenuhi gitu. Lalu di sini ada fungsi non negativitas, karena tentunya jumlah kursi maupun meja itu nilainya tidak mungkin negatif gitu, karena kalau misalkan negatif itu tidak ada wujudnya. Nah, di sini langkah pertama itu teman-teman harus mencari titik-titik untuk membuat grafis. Caranya itu adalah teman-teman misalkan, sorry ini dia salah. Ini teman-teman memisalkan X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan X1-nya 0, itu kalian bisa dapat X2-nya 8. Dan kalau misalkan X2-nya 0, kalian bisa dapat X1-nya itu adalah 6. Nah, jadi titik yang dari garis dengan persamaan ini adalah 0,8 dan 6,0. Lalu yang persamaan garis kedua itu dicari dengan cara yang sama. Kita memisalkan X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 0. Kalau misalkan X1-nya 0, maka X2-nya itu 10. Dan kalau X2-nya itu 0, X1-nya itu adalah 5. Jadi kita dapat titik pertama yaitu 0,10 dan 5,0. Selanjutnya, untuk batasan 3 yaitu batasan jumlah kursi maksimal, itu X2 kurang dari sama dengan 5. Berarti nilai X2-nya itu sama dengan 5. Itu. Ini itu bentuknya bukan titik teman-teman, tapi bentuknya itu adalah sebuah garis. Garis X2 sama dengan 5. Selanjutnya, kita mulai gambar dengan titik-titik tadi. Jadi titik-titik tadi itu kan diketahui kalau misalkan titik pertama itu adalah 0,8. Ini tuh titik 0,8.
Lalu titik keduanya itu adalah 6,0. Ini untuk garis pertama. Lalu untuk garis kedua itu titik pertamanya adalah 0,10 dan 5,0. Ini garis keduanya. Lalu yang tadi X2 sama dengan 5 itu maksudnya apa? Maksudnya adalah garis di mana di sumbu X2 ini nilainya selalu 5 terus. Gitu. Jadi kenapa ini 5-nya itu nggak miring-miring ya karena di setiap titik itu nilainya 5. Ini adalah garis ketiganya. Lalu teman-teman bisa melihat tandanya ini kan kurang dari sama dengan semua ya. Jadi kalau kurang dari sama dengan supaya daerah hasil penyelesaiannya yaitu yang ini nya bersih berarti teman-teman arsir di luarnya. Ini kan kalau garis pertama itu kurang dari sama dengan berarti daerah hasilnya itu di bawahnya tapi kita arsir atasnya aja. Jadi kalau kurang dari sama dengan, itu yang diarsir bawahnya sebenarnya, daerah hasilnya. Tapi karena kita mau daerah hasilnya itu yang bersih, maka kita arsir atasnya. Lalu yang kedua itu juga sama, kurang dari sama dengan, itu harusnya diarsir bawahnya. Tapi kita mau daerah himpunan penyelesaiannya bersih, jadi kita arsir yang ini, atasnya. Oke, sorry, agak rapuh. Oke, di sini. Lalu ini X2 kurang dari sama dengan 5 juga kurang dari sama dengan harusnya diarsir bagian bawahnya. Tapi karena kita mau daerah himpunan penyelesaiannya bersih, maka kita arsir atasnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan kalau misalkan daerah himpunan penyelesaiannya tuh tidak kena stabilo. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya tuh yang ini. Di mana di sini dilalui beberapa titik. Nah, kalau udah dapat daerah himpunan penyelesaiannya, kalian harus mencari titik-titik titik-titik yang merupakan bagian dari daerah himpunan penyelesaian. Di sini itu ada titik A, sorry, titik eh, A, B, C, D, E. Di sini ada 5 titik. Oke, jadi kalau misalkan titik yang pertama, yang A itu kan udah benar, udah ketemu ya, 0,0. Lalu titik ini 0,5 itu titik B juga udah kelihatan. Lalu titik 5,0 ini titik E. Nah, di sini titik C sama D itu kan kalian belum ketemu kan itu titik mana karena ini nggak bisa secara langsung dilihat gitu. Jadi kalian itu harus melakukan eliminasi dengan garis-garis yang memotongnya. Jadi yang titik C ini, oh sorry, ini titik D ya teman-teman. Jadi titik C kalau teman-teman lihat itu kan perpotongan dari garis yang biru, yaitu garis 1 sama garis yang warna merah, yaitu garis 3. Yang ini. Lalu titik D ini perpotongan dari garis yang hijau sama garis yang biru.
yaitu garis 1 dan juga garis 2. Setelah itu, teman-teman lakukan eliminasi. Ini, yang pertama ini untuk titik D. Titik D itu kan dari garis 1 sama garis 3. Nah, ini kalian masukin aja persamaan di garis, ini garis satunya, ini garis 3-nya. Nah, ini udah enak teman-teman karena X2-nya ketemu 5, jadi tinggal disubstitusi aja nilai X2-nya 5. Nah, 5 ini tuh nilai X2-nya. Nanti ketemu nilai X1-nya. Lalu yang dari garis 1 dan 2 yang membentuk titik C, itu dari persamaan 1 sama persamaan 2. Nanti kalian ketemu X2-nya dan juga ketemu X1-nya. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin nih titiknya itu di mana aja. Nah, buat yang titik D itu di titik ini 2,5, 2,25,5 dan titik C di 3,4. Setelah teman-teman dapat 5 titiknya, titik A, B, C, D, E-nya, nanti teman-teman langsung aja memasukkan titik-titik tersebut ke fungsi objektifnya. Nah, tadi itu fungsi objektifnya itu adalah Z sama dengan 600.000 X1 ditambah 300.000 X2. Jadi, titik-titik yang tadi teman-teman dapat itu dimasukin ke X1 dan ke X2-nya. Itu. Nah, nanti dari titik 0,0 dapat sekian, 0,5 dapat sekian, 5,0 dapat sekian, 2,25,5 dapat sekian, 3,4 dapat sekian. Nanti teman-teman bisa lihat nih, hasil mana yang memberikan keuntungan paling besar. Yang paling besar itu kan 3 juta. Nah, di sini teman-teman dapat hasilnya. Kalau kalian mau memproduksi meja dan kursi dengan keuntungan maksimal sebanyak 3 juta, teman-teman harus memproduksi 5 unit meja dan 0 unit kursi atau 3 unit meja dan 4 unit kursi. Oke. Selanjutnya adalah nomor 3, kita menyelesaikan dengan metode simplex. Ini dari soal udah langsung diketahui kalau misalkan kita harus menggunakan metode simplex. Sebelumnya, metode simplex ini bisa dikerjakan ketika teman-teman menjumpai permasalahan dengan 2 atau lebih variabel. Jadi di sini variabel keputusannya itu kan ada 3. Jadi udah nggak mungkin lagi buat teman-teman ngerjain pakai solusi grafis. Jadi di teman-teman nyelesainnya menggunakan solusi simplex. Gitu. Jadi langkah pertama itu teman-teman mengubah fungsi maksimasi Z-nya itu dipindah ruaskan untuk disamadengankan dengan 0. Ini berfungsi untuk ketika teman-teman ingin memasukkan ke tabel simplex-nya. Gitu. Selanjutnya, teman-teman mengubah fungsi pembatasnya ke dalam bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik tuh gimana? Jadi kan di sini tandanya itu kurang dari sama dengan ya. Kalau kurang dari sama dengan, maka teman-teman harus menambahkan dengan variabel slack pada masing-masing fungsi pembatasnya. Nah, variabel slack-nya itu nanti letaknya di sini. Sehingga
tanda persamaannya itu bisa jadi sama dengan. Nah, kalau misalkan teman-teman nambahin variabel slack S1, S2, S3 di sini, maka teman-teman harus menambahkan juga di fungsi maksimasinya, yaitu 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3. Itu di fungsi objektifnya. Oke, jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman, bentuk dasar simplex yang umum digunakan itu ketika fungsinya itu maksimasi dan fungsi pembatasnya itu kurang dari sama dengan. Ya, terus kalau udah kita langsung aja membuat tabel simplexnya. Di sini itu kolom pertama berupa persamaan, terus kolom kedua itu variabel basis. Variabel basis itu variabel yang nanti keluar sebagai solusi. Terus ada Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, lalu solusinya. Jadi cara masukinnya itu di sini urut. Yang pertama itu untuk fungsi yang objektifnya dulu untuk persamaan 0. Di sini kan nilai Z-nya itu kan 1. Lalu X1-nya itu koefisiennya -2. Lalu X2-nya 1, X3-nya -1, lalu variabel slack-nya itu masih 0 semua. Dengan solusinya juga 0. Nah, teman-teman kalau misalkan bingung solusi itu yang mana, solusi itu letaknya yang kanan atau biasa disebut RHS. RHS. Right hand side gitu. Nanti untuk persamaan 2 itu sama. Z-nya kan di persamaan 1 ini itu kan nggak ada nilai Z, makanya nilainya itu 0. Lalu dimasukin 3, 1, 1, 1, 0, 0, solusinya 6, dan seterusnya. Perlu digarisbawahi, jadi variabel basis pada iterasi 0 itu adalah variabel slack-nya. Gitu. Lalu langkah selanjutnya adalah teman-teman memilih variabel non-basis. Variabel non-basis itu adalah selain variabel basisnya. Berarti selain variabel yang ada di sini. Nah, di sini kan kalian bisa lihat kalau variabel non-basisnya berarti X1, X2, X3. Di sini kita pilih yang nilai negatif terbesar atau yang paling negatif. Itu kan yang -2. Lalu ini berfungsi sebagai entering variabel. Jadi dia akan masuk menjadi variabel basis. Gitu. Lalu selanjutnya kita pilih variabel basis yang mempunyai rasio paling kecil. Nah, rasio ini didapatkan dari mana? Rasio ini didapatkan dari solusi. Solusi dibagi dengan kolom X1. Jadi di sini contohnya 2 ini didapatkan dari 6 dibagi 3. Lalu ini 1 dibagi 1, 2 dibagi 1. Di sini teman-teman pilih rasio positif terkecil, yaitu yang persamaan 2. Jadi di sini teman-teman bisa menemukan living variabelnya, yaitu yang ini. Nah, selanjutnya teman-teman harus
mengubah pivot point. Pivot point itu apa? Pivot point itu pertemuan antara leaving sama entering. Ketemunya kan di sini. Itu teman-teman ubah harus nilainya jadi 1. Nah, karena ini sudah jadi 1, jadi teman-teman nggak perlu ngubah lagi. Kecuali ini nilainya belum 1, teman-teman harus kalikan dengan suatu bilangan yang hasilnya itu akan bernilai 1. Contohnya, kalau semisal nilai pivotnya itu 3, maka teman-teman harus mengalihkan 3 dengan 1/3. Jadi, di dalam satu barisnya, itu teman-teman harus kalikan dengan 1/3. Itu sebagai contoh. Oke, selanjutnya, ini kan udah jadi 1 ya semuanya. Lalu teman-teman tuh harus ubah kolom-kolom ini, kolom-kolom entering variabelnya menjadi nilai 0. Caranya gimana? Pertama kita mulai dari persamaan untuk baris 1 dulu. Atau persamaan 0 ya, maksud saya. Jadi persamaan 0-nya itu caranya itu kita membuat rumus, yaitu -2 dikurangin -2 dikali dengan 1. Kita cek dulu hasilnya 0 atau enggak. Ini -2 ditambah 2, ini hasilnya 0. Dari sini kita bisa mendapatkan rumus, yaitu B0 dikurangin -2. Ini -2-nya dapat dari yang ini ya teman-teman. Baru dikali dengan baris 2 baru. Baris 2 baru itu yang mana yang udah jadi 1. Pokoknya langkah pertama itu kalian harus bikin satu baris ini satu baris yang ini kan pivot kalian kan dibikin 1. Jadi kalian harus kalikan 1 semua gitu. Karena ini udah 1, jadi mau dijadiin 1 ya harusnya dikali 1 aja. Tapi kan 1 dikali 1 itu nilainya tetap. Jadi di sini dikali 1 semua. Dikali 1, dikali 1, dikali 1, dikali 1, dikali 1. Pokoknya satu baris itu mengikuti patokan yang ini. Gitu. Kalau misalkan pivot point-nya dikali 1/3, berarti satu baris ini dikali 1/3 semua. Kayak gini, kurang lebih. Oke, itu untuk persamaan 0. Untuk persamaan 1, itu rumusnya adalah baris 1. Ini kalau teman-teman udah dapat polanya bakalan lebih mudah. Jadi baris yang mau diubah itu kan baris 1 dikurangin 3 ininya, kolom enteringnya dikali baris 2 baru. Begitu juga untuk persamaan 3. Berarti baris yang mau diubah itu kan baris 3. Ya kan? Dikurangin nilai di kolom enteringnya itu 1 dikali baris 2 baru. Ini bisa dijadiin rumus buat teman-teman ngubah
satu barisnya. Oke, contoh aja di sini kan kita mau cari yang bagian ini misal. Ini di persamaan 0. Kita tadi posisinya mau cari yang ini ya. Hmm. Itu berarti kalau misalkan ikut rumus yang di persamaan 0 berarti 1 dikurangin minus 2 dikali baris 2 barunya itu kan minus 1. Dan berarti sama dengan 1 kurangi 2 sama dengan minus 1. Nah, ini asal-usul minus satunya di sini. Jadi setiap rumus ini itu berlaku pada masing-masing persamaan aja. Tuh, berlaku di satu barisnya aja. Jadi nggak bisa persamaan 0 ini dipakai untuk persamaan 3 itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus nyari rumus untuk mengubah tiap persamaan masing-masing gitu. Oke, ini ketemu hasilnya. Nah, nanti teman-teman tuh lihat lagi. Kita udah jadi tabel iterasi 2-nya ya. Teman-teman lihat lagi apakah masih ada nilai negatifnya. Kalau masih ada nilai negatif berarti teman-teman iterasinya belum selesai. Tuh. Berarti teman-teman harus melakukan iterasi lagi. Di sini kalian cari dulu untuk entering variabelnya itu nilai yang memiliki negatif terbesar, yaitu nilai X2 yang ini, minus 1. Jadi nanti X2-nya ini menjadi entering variabel. Gitu. Oh iya, mungkin aku agak lupa jelasin. Jadi kan kalian udah nemu tadi enteringnya itu X1 ya. Dan livingnya itu S2. Jadi nanti di iterasi kedua itu tukeran. Nilai X1-nya itu udah menggantikan nilai S2-nya di variabel basis. Itu. Oke, lanjut. Di sini udah ketemu variabel variabel enteringnya itu adalah X2. Jadi nanti teman-teman bikin rasio dengan cara membagikan solusinya dengan kolom variabel enteringnya itu. Di sini ketemu nilai rasio positif terkecil. Positif terkecilnya adalah 0,5. 0,5. Jadi di sini living variabelnya adalah S3 itu. Nah, di sini ketemu pivot point-nya, pertemuan antara entering dan living itu dinilai 2. Jadi ini harus dijadikan 1. Dengan cara, ini kan 2, harus dikali dengan setengah. Jadi di satu baris ini harus dikalikan dengan setengah semua. Ini dikali setengah. Yang ini, wait, ini dikali setengah, ini dikali setengah. Ini dikali setengah, setengah. Semuanya. Nah, kalau udah, itu teman-teman bisa rumuskan persamaannya. Itu. Jadi persamaannya untuk contoh persamaan 0 ini aja.
itu berarti sama dengan baris yang mau diubah itu baris 0 dikurangin minus 1, minus 1 dapat dari sini, dikali baris 3 baru. Baris 3 baru itu yang udah dikali setengah semua. Terus persamaan 1 itu berarti baris 1 dikurangin 4 dikali baris 3 baru. Lalu persamaan 2 itu baris 2 dikurangin minus 1 kali baris 3 baru. Itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa dapetin hasil seperti ini. Kalau udah dapat hasilnya, nanti teman-teman evaluasi dulu apakah masih ada nilai negatif di Z-nya. Kalau semisal udah nggak ada, berarti iterasinya itu sudah selesai. Dan teman-teman bisa menyimpulkan hasilnya. Hasilnya itu teman-teman lihat dari mana? Itu dari variabel basisnya. Ini yang dikatakan variabel basis itu keluar sebagai solusi. Di sini nilai X1 itu kan 1,5, nilai X2 itu 0,5. Lalu nilai X3 ini kemana? Karena nilai X3 ini 0 karena dia itu variabel non-basis. Non-basis. Jadi dia nilainya 0. Semua variabel non-basis itu nilainya 0. Nah, variabel slack ini kenapa nggak keluar? Karena variabel slack itu variabel yang bukan variabel aslinya, itu variabel yang kita tambahkan sendiri gitu. Nah, lalu kita juga dapat nilai Z-nya itu adalah 2,5. Jadi, sudah ketemu solusinya adalah X1 sama dengan 1,5, X2 sama dengan 0,5, dan Z-nya sama dengan 2,5. Ini teman-teman bisa cek, memasukkan nilai 1,5 dan 0,5 di fungsi Z-nya. Di sini. Ini kalian masukin 2 dikali 1,5 kurangin 0,5 kan sama dengan 3 dikurangin 0,5 dengan 2,5. Ini hasilnya itu sama dengan hasil yang ada di tabel simplex ini. Oke, mungkin begitu aja pembahasan soal SBYPO. Semoga membantu. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.